menurut saya kemarin itu kan sudah kita lakukan observasi di kelas. Kemarin mata pelajaran matematika ya. Terus topiknya apa kemarin? Itu kita ambil materi di persamaan kuadrat, di bagian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi dari saya observasi itu selama pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu gimana? Ya, dari submateri itu sebenarnya ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai. Berdasarkan dari judulnya, materi kan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi caranya itu ada 3. Jadi 3 poin itu yang akan menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Jadi siswa itu dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan 3 cara yang akan dicapai. Yang pertama, mereka dapat menentukan dengan cara memfaktorkan. Terus yang kedua, mereka juga bisa menentukan akar persamaan kuadrat itu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang terakhir itu dengan rumus itu yang bakal jadi tujuan. Kemudian pada saat dilaksanakan pembelajaran itu sendiri dengan 3 cara tadi, kira-kira pengembangan apa yang dicapai dari keseluruhan itu tadi? Ya, di awal pada saat mulai pembelajaran agar siswa itu fokus terlebih dahulu, kami melaksanakan ice breaking. Jadi di sana melihat kefokusan siswa apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran atau belum. Jadi setelah dilaksanakan ice breaking itu memang terdapat beberapa siswa yang sudah konsentrasi, sudah bisa mengikuti ice breaking, terus ada juga beberapa siswa yang belum bisa mengikuti ice breaking itu dengan benar. Jadi dia belum fokus untuk belajar. Setelah melakukan ice breaking, kami ada bertanya kepada siswa bagaimana keadaan mereka. Sosial pembelajaran itu, jadi diminta siswa itu untuk mengungkapkan bagaimana perasaan siswa di hari itu. Jadi mereka dikasih lembaran, terus mereka diminta untuk menuliskan bagaimana perasaan mereka di hari itu, dengan tujuan nantinya hal-hal yang mereka rasakan itu tidak menjadi kendala saat pembelajaran. Kemudian setelah itu kami lakukan penjelasan materi. Setelah penjelasan materi muncullah pembentukan kelompok, di mana dasar dari pembentukan kelompok itu siswa diminta untuk memilih sendiri. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Siswanya diminta untuk memilih dari ketiga cara itu mana yang lebih mereka pahami. Kemudian dari ketiga itu nanti mereka dikelompokkan berdasarkan mana yang lebih mereka pahami. Jadi misal ada beberapa orang yang lebih paham dengan cara yang pertama, itu mereka akan kita kelompokkan jadi satu kelompok yang sama untuk berdiskusi. Jadi dibagi dengan kelompok A, B, dan C. Iya. Oke. Dalam pembelajaran itu sendiri, strategi apa yang Ibu gunakan untuk menemukan anak itu memahami materi tersebut? Nah, untuk strateginya itu kami pakai problem based learning, karena tadi di awal kan sudah dipilih, mereka sendiri milih mana yang cara yang lebih mereka pahami, terus nanti dikasih permasalahan. Nah, jadi dari permasalahan itu akan mereka pecahkan sendiri berdasarkan cara yang mereka rasa lebih mereka pahami tadi. Jadi dikasih permasalahan. Jadi siswa diberi soal, kemudian mereka memecahkan sendiri dengan cara yang mereka pilih. Iya, diskusi dengan cara yang mereka rasa itu lebih mereka pahami. Yang terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar dengan berbagai melaksanakan area perpindahan tadi, kemudian dengan strategi yang diterapkan, itu bagaimana perasaan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran hari ini? Pembelajarannya lebih menyenangkan, terus lebih mengetahui juga, oh jadi siswa ini, persentase siswa caranya dari ketiga cara itu ternyata persentase yang lebih banyak itu di cara yang ketiga gitu. Jadi untuk kedepannya, untuk lebih ada latihan-latihan ini, kami bisa tahu gitu. Jadi tipe soal yang kami berikan itu dominannya mengarah ke yang arah yang mereka pahami, yang dominan dipahami. Kira-kira manfaat apa yang terbesar yang didapatkan dari pembelajaran ini?
cara berdifferensiasi, kemudian dengan melakukan pembelajaran sosial emosional, dan juga melakukan wisata deskripsi. Apa yang terbesar itu kita rasakan? Yang terbesar itu lebih memahami siswanya. Jadi kan itu lebih banyak kontak dengan siswa, lebih memahami bagaimana kondisi siswa, sehingga pembelajaran tidak menuntut hanya untuk memenuhi penyelesaian materi, tapi juga penyampaian materinya bisa disesuaikan dengan keadaan siswa saat itu. Ya, baik, terima kasih Bu Dia atas partisipasinya ini. Saya ucapkan semangat terus untuk semakin memperbaiki diri, dan saya yakin kalau dengan cara pembelajaran seperti ini mungkin siswanya akan lebih berprestasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas itu ada hadir? Ada. Sebelum belajar kita juga ada. Marilah kawan-kawan kita baca doa. Baca doa mulai. Sebelumnya Kak Dina lagi sudah di absen belum? Yang dua cowok di luar tadi? Masalah kalau sudah nak? Ini surat kedua. Jadi ada 3 orang ya. Nah, hari ini kita lanjutin materi yang kemarin. Kalau yang terakhir kita bahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan syaraf. Materi yang terakhir sebelum ujian yang ada kurung itu apa namanya? Dengan syaraf memfaktorkan atau memfaktoran. Jadi secara yang terakhir kita pelajari. Hari ini kita bakal lanjutin 2 materi lagi. Kita bakal lanjutin cara-cara yang lain untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita lanjut belajar, di sini aku punya sticky note. Di sticky note ini bakal ibu bagiin satu-satu ke kalian. Silakan tuliskan perasaan atau kondisi kalian di pagi hari yang cerah ini. Misalnya ada yang merasa senang semalam habis jadian, atau ada yang merasa sedih, Serina galau misalnya semalam udah ditelepon atau apalah. Intinya silakan kalian tuliskan di sticky note ini apa yang kalian rasain hari ini, sama perasaannya hari ini. Terus di bawahnya dikasih nama, di bawahnya atau di atasnya terserah namanya. Kasih nama, bagi banyak itu ya. Tulisnya yang di bagian kita ada lemnya, jangan yang ada lemnya.
kasih waktu 2 menit, silahkan tuliskan apa yang kalian rasakan. Silakan.
Rika boleh di sini senang. Apa Rika senang hari ini? Senang galau berarti enggak? Senang dikasih THR dari kakak. Nah, Rika dapat THR dari kakak dong. Pokoknya dia hari ini kerasa senang. Untuk yang masih di sini kuliah ada yang ngerasa senang galau hari ini. Galau nih ada yang galau nggak siapa? Septi Aulia. Apa Septi? Saya galau apa galau? Jangan dapat THR. Kamu galau? Kalau marah berarti kita ada salah. Kalau kita pernah marah berarti kita diminta untuk introspeksi diri. Apa ya yang sudah aku lakuin hari ini? Mungkin ada yang salah ngomong, salah bertindak. Intinya kalau dimarahin apalagi sama orang tua, jangan merasa galau. Tapi itulah momen dimana kita untuk introspeksi diri. Biar tahu letak salahnya di mana dan besok jangan diulangi lagi. Dia tidak akan marah lagi. Kita harus senang marah. Marah lagi sampai sadar. Jadi ada yang galau, ada yang bahagia, dapat THR, ada yang jajan sama ayam, ada yang ini banyak. Tiga, ibu harap setelah sini bahagia galau biar materi yang hari ini ibu sampaikan itu bisa kalian resapi dengan senang hati. Lagi, bentar ya, kita harus belajar. Ibu ada game, ada yang pernah dengar nama gamenya itu pagi siang malam? Ada. Siapa mana yang kalian dengar? Yang tidak konsentrasi apa hukumannya? Ada. Oke bu, untuk berarti konsentrasi kalian. Jadi kalau ibu ngomong pagi itu tepuknya pagi. Kalau ibu ngomong siang itu tepuknya pagi. Tapi kalau ibu malam tepuknya tidak. Tak kena Iya. Coba. Pagi. Nah. Pagi, siang. Pagi, malam. Jadi kamu nggak? Pagi, siang, malam. Itu tuh bener antara dia dapat tepuk, apa dia bener? Saya dia dapat tepuk ini. Lagi. Siang, pagi, malam. Cak mana siang, pagi, malam? 2, 1. Terakhir ya. Siang, malam, siang. Siang, malam, siang. Diam dulu abis itu. Partoynya kita simpen agak siang dulu karena masih pagi tidak boleh partoy. Sampai siang baik kan, siang. Tarik nafas dulu, siapkanlah buku sama penanya. Kita lanjuti belajar. Masih tentang persamaan kuat. Siapkanlah yang naik berdiri. Terus si kita ini tak ngaku tak? Lagi itu balas. Masih betul tak?
Yang ketiga, Rumus ABC apa kuadratik atau tidak? ABC atau kuadratik atau rumus hexagon. Nah, ini kita bakal bahas yang ini dulu. Untuk yang pertama, pemfaktoran. Masih ingatkah kalian? Wah, serius dong. Berapa itu? 6x plus 8. 4 sama? 2. 4 sama 2. Jadi x plus 4. X plus 2 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan Min 4. atau yang ini X sama dengan Min 2. sudah belum yang cara pemfaktoran. Hari ini kita bahas yang kuadrat sempurna. Untuk kuadrat sempurna dia sudah pakai rumus. Yang di belakang kelihatan nggak spidolnya? Untuk kuadrat sempurna kalian bisa pakai rumus X plus setengah B kuadrat min N sama dengan 0. Untuk si N ini, untuk menentukan N itu ada rumusnya lagi. Setengah B kuadrat itu harus kalian jumlahkan atau kalian kurangkan sama angka N biar dia jadi sama dengan C. Itu ini untuk kuadrat sempurna. Kita bahas contoh soalnya. Soal di sini itu punya untuk yang ini, untuk soal ini, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. A-nya berapa? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi untuk posisi A itu berapa? 1. B-nya? 2. C-nya? 8. C-nya? Min 8. Min? 8. Setelah kalian tahu nilai A, B, dan C, silakan pakai rumus yang di atas. X plus setengah B kuadrat min N sama dengan 0. X-nya disalin ditambah setengah. B-nya berapa? 2. Tutup lagi dikurang N sama dengan 0. Salin X plus setengah dikali 2 berarti 2 per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2. Silarannya 0 tuh siap. Min N sama dengan 0. Sekarang kalian pakai yang ini. Setengah B kuadrat harus dijumlahkan atau dikurangkan sama N biar dia jadi sama dengan C. Setengah B kita 1 kuadrat itu 1 plus minus N sama dengan C-nya berapa? Min 8. Min 8. Biar dia jadi min 8, kira-kira huruf N ini harus kita ubah jadi angka berapa? Kita punya 1. 1 ini harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka N biar dia jadi min 8. Positif negatif? Positif. Negatif. 1 min 9 sama dengan min 8. Jadi ini yang kita pakai. Nah ini yang dalam kotak ini itu diorek-orek baik. Atau boleh kalian buat di samping sini. Jangan lurus. Jadi setelah ini silakan diteruskan ke sini. X plus
Yang kedua kita harus hilangin kuadratnya. Terus yang ketiga kita harus hilangin angka 1. Biar dia jadi X Kuadrat. X. Sama dengan. Yang pertama kita hilangkan 9. Cak biasa, seperti biasa itu X plus 1 kuadrat. Kalau itu negatif 9, pindah ke sebelahnya dia jadi positif 9. Sekarang yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri itu angka 9-nya sudah hilang. Kemudian setelah bentuknya jadi seperti ini, kita hilangkan kuadrat. Biar kuadrat di sebelah kiri ini hilang, di sebelah kanan harus kita jadikan dalam bentuk akar. Itu peraturannya. Kalau di sini kuadratnya hilang, di sini kita ganti jadi bentuk akar. Kita tulis X plus 1 sama dengan, jangan lupa tambahin plus minus, akar 9. Kalau bentuknya sudah jadi C itu, di sebelah kirinya itu kuadratnya hilang. Dengan catatan yang lawannya atau di sebelahnya itu harus berubah jadi bentuk akar. Terus yang tugas kita yang terakhir, hilangkan 1. Jadi di sini kita punya 1 positif, nah kita hilangkan, nah kita pindahkan, berarti 1-nya berubah jadi X sama dengan positif berubah jadi negatif. Negatif 1 plus minus akar 9. Kalau ketemu bentuk yang C ini yang bisa diakarkan, silakan kalian keluarkan dari akar. Kalau ketemu bentuk akar 4 itu berapa? 2. Kalau akar 9? 3. Kalau akar 16? 16. 4. Kalau akar 25? 5. Akar 36? 6. Akar 49? 7. Akar 64? 8. Akar 81? 9. Kalau nanti dikasih soal ketemu dalam bentuk akar yang ini dari 4 sampai 81, itu silakan kalian ubah, silakan dikeluarkan bentuk akarnya. Jadi di sini kita punya X sama dengan min 1 plus minus akar 9 berapa? 3. Jadi kita ganti dengan angka 3. Di sini kalau masih ada tambah plus minus, jadi kita dapat 2 akar. Kita dapat X1 sama X2. Caranya X1 kita pakai yang 3 positif. Jadi min 1 plus 3. Yang X2 nya kita pakai yang 3 negatif. Ada utang 1, ada utang 1000 dibayar pakai duit 3000 berarti 2. Positif negatif? Positif. Ini ada utang 1000, utang lagi 3 jadi min 4. Utangnya bertambah. Selesai. Jadi untuk persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0, itu akar-akar persamaannya ada 2 sama min 4. Itu untuk bentuk kuadrat sempurna. Silakan dilihat dulu. Dirangkai-rangkai. Yang tidak dipahami boleh ditanya. Bisa nggak? Atau ada yang ditanyain? Dilihat aja dari tiap-tiap langkah. Pertama masukin B, habis itu B-nya dikali sama setengah. Setelah itu kita hilangkan 9, angka 9, kita hilangkan N-nya, kita hilangkan kuadratnya, baru kita hilangkan angka 1. Ini jangan lupa, kalau kalian sudah ketemu sampai plus minus, kalau sampai sini benar, tapi nilainya belum sempurna. Karena di sini kalian belum tahu nilai 3 ini positif atau negatif. Kalau misal 3-nya positif, akarnya berapa? Kita belum tahu. Sebaliknya kalau 3-nya ini negatif, kita belum tahu juga akarnya berapa. Jadi harus dicek. X1 pakai yang positif, X2 pakai yang negatif. Dari contoh soal ini ada yang tanya ini.
waktu untuk nyatet. Ibu lanjut ya? Kita lanjut ke rumus. X12 sama dengan pertama ini min B. Jangan lupa rumusnya min B. Jadi kalau memang di sini misal ya B kita min 2, kalian tetap tulis dulu min yang pertama itu untuk rumus. Buka kurung min 2 untuk nilai B. Kalau B-nya negatif, ada minusnya, itu tetap ditulis 2 kali. Tapi kalau untuk soal kita ini B-nya positif, silakan kalian buang yang di dalam kurung, langsung B. Negatif untuk rumus B kita 2. Plus minus akar B kuadrat min 4AC, jadi 2 kuadrat. Kelihatan gak sih kalau sampai ujung lengkap itu? Ini sudah ya? Ada. Berapa B kita tadi? Min 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4. Itu rumus. Jangan lupa tulis 4-nya. 4 AC, A-nya berapa? 1. C-nya? Min 8. Per 2A, 2A-nya? Berapa A? 1. Tulis lagi min 2 plus minus akar. Kita kalikan. 2 kuadrat berapa 2 kuadrat? 2 kuadrat berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Tadi ngomong 1. Kurang 4 dikali 1 4 dikali 8 32. Ada tanda min, jadi min 32. Yang ini jangan lupa, ini kan rumus min yang depan ini 32. 2 dikali 1 2 sama dengan min 2 plus minus akar. Ini min ketemu min dia jadinya positif. Jadi operasinya berubah jadi operasi penjumlahan. Ini jadi berubah jadi akar 4 ditambah 32. Berapa 4 tambah 32? 36. Per 2 min 2 plus minus akar 36 berapa? 6. Per 2 kali dong. Min 2 plus minus 6 per 2. Ini masih terus dari atas, masih X12, X12, X12. Sama kayak ini tadi, dia ada tanda plus minus, yang ini juga ada tanda plus minus. Berarti dia punya berapa akar? 2. Satu yang positif, satu yang negatif. X1 sama dengan min 2 ditambah 6 per 2. Yang X1. Untuk X2 nya min 2 min 6 per 2. Selesai. Min 6 ditambah min 2 ditambah 6 4. Positif negatif? Positif. 4 per 2 4 per 2 4 per 2 4 dibagi 2 Kalau per 4 berarti dibagi sama 2 ya. Sekarang ini min 2 min 6 min 8. Min 8 dibagi 2 positif negatif? Berapa itu? Negatif? Selesai. Sama 2 min 4. Ini dapurnya juga
2 sama min 4. Lihat dulu. Dari rumus ABC itu mana yang ditanyain? Kalau dari yang sudah-sudah, biasanya keliru di sini. Di ujung ini nah. Nah, biasanya keliru di sana. Soalnya kalau ketemu yang apalagi kalau C-nya negatif, lupa ngubah dia jadi positif. Jadi di sini langsung B dibuat min 32, 4 dikurang 32, udah pakai akarnya. Boleh-bolehnya. Itu jadi 20 apa? Akar 28. Udah pakai akar 28. Padahal di sini ada tanda negatif. Kalau negatif ketemu negatif dia jadinya positif. Lihat dulu itu rumus ABC. Kalau ada ditanyain, tanya di penjelasan kalau lupa. Yang kedua pembaca sempurna dan yang ketiga kita pakai rumus ABC. Latihan hari ini agak berbeda. Yang biasanya kalian lihat dari soal psikologi yang berbeda. Hari ini silakan kalian tentukan dari calon 1, 2, dan 3 itu mana yang paling kalian paham. Jadi kita ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26. Ada 26 orang, silakan dibagi 3. Jadi jumlahnya tidak itu tentukan. Tapi silakan kalian pilih. Untuk yang merasa lebih mudah cara 1 itu silakan duduknya di barisan yang gini. Untuk yang paling merasa nomor 2, caranya aku ngerti tuh, caranya aku bisa nomor 2 itu silakan duduk di sini. Dan untuk yang nomor 3, Bu, yang ketiga itu mudah, tinggal masuk IPA rumusnya, enggak usah main tebak-tebakan. Kalau ngerasa yang mudah nomor 3 itu silakan duduk di sini. Ya, bisa. 1, 2, 3. Yang ini ayo. 1 kamu yakin? Yakin. Ini ibu kasih tahu ya, kalau untuk nomor 1 itu cuma bisa dipakai sama fungsi kuadrat yang sempurna. Jadi untuk setiap fungsi kuadrat itu, untuk setiap fungsi kuadrat itu ada yang bisa tebak-tebakan sama ada yang tidak bisa tebak-tebakan. Kalau cara yang pertama itu cuma bisa untuk yang tebak-tebakan B, untuk yang sempurna. Tapi kalau dia tidak sempurna, makanya dia harus pakai rumus kuadrat sempurna atau rumus ABC. Jadi ini 1. Ini cara kedua. Ini cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, kamu apa? Kamu berapa? Pecah, 1, 2, 3.
Jadi 1, 2, 3. Jadi yang agak. Sudah ya, sambil ngecatat, sambil diskusi. Untuk kelompok 1 silakan diskusi
Silakan maju, tulis jawabannya di depan. Ibu ya. Ayo majulah. Ibu. Tukar, satu di sini, satu di sini. Satu lagi. Ada lagi yang punya spidol? Nomor 2. Nah. Yuk. Terusan. Sambil cari dan nulis yang cara ketiga, Ibu pengen nanya sama kelompok 1 dulu, yang lain perhatiin ya biar bisa paham. Zali, silakan tulis, kamu tulis di sana, bukan di sana. Untuk cara yang pertama itu pakai cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran ada saat x kuadrat plus 11x plus 30 sama dengan 0. Kenapa milihnya angka 6 sama 5? 6 dikali 5 dia sama dengan 30. Itu nilai C-nya berapa? C dari soal. C-nya? C 30. Makanya kalau dia dikalikan dia harus sama dengan C. Dan 5 dikali 6 sama dengan 30 itu benar. Terus 5 ditambah 6 sama dengan 11. Karena dia harus memenuhi nilai B. B kita di sana sama dengan B 11. Jadi bisa pakai angka 6 sama 5. Nomor 1 itu benar. Untuk soal nomor 2, 8x kuadrat plus 8x plus 10 sama dengan 0. Itu harus belum dijawab. Tidak. Kenapa? Karena tidak sempurna. Apanya yang tidak sempurna? Tandanya. Angkonya Bu. Apa angkanya? Tidak ada angka yang kalau dijumlahkan dia sama dengan 8, atau kalau kedua angka yang sama tadi kita kalikan sama dengan 10. Tidak nemu? Tidak. Jadi untuk soal nomor 1, mana spidol ibu tadi? Untuk soal nomor 1 itu yang kata ibu tadi. Cara yang pertama itu tidak bisa digunakan untuk semua persamaan kuadrat, tapi hanya bisa digunakan untuk persamaan kuadrat yang sempurna.
menghasilkan nilai C. Untuk soal nomor 2 bukan kelompok 1 tidak bisa mengerjakan atau menyelesaikan, tapi memang soal nomor 1 itu bukan persamaan kuadrat yang sempurna. Jadi ketika kalian ketemu dengan soal yang ini, persamaan kuadrat yang tidak sempurna, kalian bisa menyelesaikan dengan cara yang kedua ataupun cara yang ketiga. Kalian bisa pakai persamaan melengkapi kuadrat sempurna sama pakai rumus ABC. Kita lihat untuk soal yang ini, kalau pakai kuadrat sempurna, dia dapat X1 2-nya yang gini. Min 4 plus akar 6 sama min 4 minus akar 6. Hasilnya itu bakal sama kalau kalian ngerjakan pakai yang cara rumus ABC. Ini yang ujungnya masih 24, kita lanjutin di minggu depan. Nah, untuk hari ini apa yang bisa kalian dapati setelah Ibu ajari ketiga cara ini? Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar berapa cara untuk menentukan akar-akar? Yang pertama, yang kedua, kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, ABC. Jadi ada 3 cara itu yang kita pelajari untuk hari ini. Untuk minggu depan, ini ada tugas. Ibu kasih tugas. Ibu ada soal X kuadrat ditambah 9X ditambah 6X plus 9. Nah, X kuadrat plus 6X plus 9 itu silakan kalian pilih mengerjakannya menggunakan cara 1, 2, atau 3. Minggu depan kita bahas. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin sudah mengajar di kelas berapa? Full RPL 2. Itu sudah berapa kali pertemuan di kelas? Kalau terhitung sekitar 12 sampai 13 kali pertemuan. Ini pertemuan yang ke 13. materi yang Ibu sampaikan kemarin itu masih relevan. Mengenai persamaan kuadrat di bagian cara menentukan akar persamaan kuadrat. Kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan itu Ibu terbentur atau ada permasalahan atau hanya biasa-biasa saja dalam menyampaikan materinya itu? Sebelumnya kami itu mengalir Bu, mengikuti tuntutan capaian pembelajaran. Jadi setiap mengajar itu kan, untuk minggu ini berarti kita harus mencapai tuntutan pembelajaran ini. Jadi kami ini mengajarnya. Jadi kami kemarin itu lebih fokus ke cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi setelah kami jelaskan, biasanya kami hanya menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu. Kendala terbesarnya terkadang masih ada beberapa siswa yang kami anggap paham, ternyata setelah diberi permasalahan ternyata mereka belum bisa menyelesaikan. Itu sudah berapa kali menekan di kelas? Sudah hampir ada beberapa kelas yang kami ajar itu Bu, sebagian siswa itu setelah dikasih permasalahan satu permasalahan itu mereka mengalami kendala dalam menyelesaikan. Jadi kemarin itu menggunakan metode apa untuk meminimalisasi? Setelah beberapa kali mengajar dan ternyata ada yang tidak memahami, jadi kemarin kami menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Di sana masih seperti yang kemarin-kemarin, setelah kami menjelaskan ketiga cara yang bisa digunakan untuk menentukan akar persamaan kuadrat, baru kami munculkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ditanya kepada siswa dari ketiga cara itu mana yang lebih mereka pahami. Biar walaupun siswa itu tidak bisa memahami ketiganya, tetapi mereka tuh ada satu cara atau dua cara yang benar-benar mereka pahami untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana cara Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kemarin
kami menjelaskan ketiga cara itu. Kemudian setelah dijelaskan kami bertanya kepada siswa, kira-kira dari ketiga cara itu mana yang lebih mereka pahami dari penjelasan yang saya berikan. Kemudian setelah itu saya kelompokkan siswanya menjadi 3 kelompok sesuai dengan cara yang mereka lebih pahami itu. Setelah diberikan permasalahan, ternyata mereka itu lebih semangat menyelesaikannya karena cara penyelesaian itu memang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Adakah menurut mereka yang lebih sulit menemukan solusinya? Dari ketiga cara itu mereka kesulitan di cara yang kedua. Tapi untuk beberapa anak yang di kelompok 2 tadi yang benar-benar mereka bisa menyelesaikannya, bisa memahami cara yang kedua itu, mereka masih bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Kalau menurut Ibu, apakah cara yang Ibu lakukan dengan diferensiasi itu lebih mudah nyampe ke anak atau bagaimana? Ya. Hasil pembelajaran kemarin kami rasa itu lebih efektif daripada pembelajaran sebelumnya. Karena kami itu bisa tahu, oh sekian anak ini memahami cara yang pertama. Jadi kami selanjutnya untuk penilaian ke depannya, jadi kami dengan mengharapkan hasil lagi kami tahu berarti dominannya cara yang mana. Jadi kita nanti bisa ambil cara yang lebih dominan agar membantu mereka juga kan biar lebih mudah menyelesaikan soal-soal permasalahan yang diberikan. Selama ini yang Ibu lakukan hanya menjelaskan, ya. Setelah menjelaskan, mencoba memberikan permasalahan agar anak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tapi itu tadi Bu, karena keadaan di dalam kelas kan, jadi kita tidak bisa memantau satu persatu. Oh ini benar-benar hasil mereka sendiri atau ini hasil diskusi sama temennya atau hasil dari nyonteknya temennya gitu. Tapi dengan diferensiasi kita tahu ini memang benar-benar hasil mereka karena mereka sendiri yang sudah memberikan penjelasan kalau Bu saya mengerti cara yang ini. Rencana Ibu ke depan untuk kelas selanjutnya itu bagaimana? Ya, untuk kelas selanjutnya mau dicoba lagi Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selain itu, sebelum mempelajari diferensiasi, adakah hal-hal lain yang membuat Ibu merasa bingung dalam menyampaikan materi? Kesulitan terbesar itu kadang untuk mengarahkan positif visual, Bu. Kadang kita sudah menjelaskan seolah-olah siswa itu sudah memperhatikan, ternyata pada saat kita coba dengan 1-2 permasalahan mereka belum bisa menyelesaikan. Itu yang PR terbesar. Setelah melakukan cara kemarin, itu berapa persen kira-kira merasa ada perubahan dari sebelum belajar? Untuk dari kelas itu ya bukan baru satu kelas yang kami cobakan, dari kelas itu bisa dibilang 50% itu sudah berubah siswanya. Dari yang kemarin itu cuma beberapa orang yang semangat dengan pembicaraan ini, sekarang sudah hampir lebih dari 50%, kayaknya lebih dari setengah kelas itu yang sudah benar-benar bisa mengikuti pembelajaran. Bagaimana teknis menyampaikannya itu dari awal? Dari awal pembelajaran ini dilihat dulu seberapa fokus siswa itu siap mempersiapkan diri untuk belajar itu. Ternyata itu memang sangat penting. Jadi kita harus lihat dulu kesiapan siswa dalam belajar itu ternyata emang penting dari awal. Jadi lihat dulu kesiapan siswa, diajak ice breaking dulu kemarin itu kan. Jadi setelah siswanya fokus, benar-benar fokus, baru dilakukan berdiferensiasi. Itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran di hari. Kemudian dari anak yang dibagikan itu jadi 3. Lebih cenderung mereka memilih cara yang pertama. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya karena memang yang pertama cara itu memang lebih singkat. Kemudian cara yang pertama itu juga
mengajak siswa seolah-olah belajar sambil bermain. Jadi di sana ada main tebak-tebakan, angka, sama angka kesamaan tadi. Kalau yang dua dan tiga itu baca kayaknya matematika sudah harus. Bagaimana kalau dengan anak yang agak sulit menerima tiga cara tersebut? Bagaimana cara itu mengulanginya? Nah, jadi kan Adaptasinya. mereka tadi sudah dalam kelompok ya, Bu. Jadi dari satu kelompok itu, dari kelompok pertama, orang yang memang benar-benar bisa, orang yang ikut-ikutan temannya masuk kelompok satu. Jadi sebelum kami minta mereka saling berdiskusi, ngajarin menyelesaikan masalah. Ini kan sudah kita lihat ya, di waktu pelaksanaan di kelas. Berarti pada saat ini belum dikelompokkan ya? Iya, belum. Kalau menurut Ibu Rosa, bagaimana perasaan siswa pada saat itu? Nah, kebetulan pagi-pagi itu sebelum masuk di proses pembelajaran, kami itu sengaja melakukan memberikan pertanyaan random kepada mereka, menanyakan bagaimana keadaan mereka hari itu, bagaimana perasaan mereka hari itu. Jadi ada beberapa orang yang bilang senang, ada beberapa orang yang bilang sedih karena dia ada beberapa masalah. Nah, jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran sedikit ada interaksi bercerita dulu dengan siswa dulu biar untuk membalikan moodnya untuk belajar itu. Selama ini sudah pernah belum teknik ini dilakukan? Belum pernah. Berarti ini merupakan hal yang baru. Iya, hal yang baru dan ternyata sepertinya harus diulang terus. Kemudian pada saat pembelajaran ini belum dilakukan ini ya, pengelompokan ya. Belum, Bu. Menurut Ibu Rosa pada saat kapan cara-cara terbaik dilakukan pengelompokan? Setelah kita menjelaskan, jadi sesuai dengan tujuannya ada beberapa cara yang kita ajarkan hari itu. Jadi setelah kita jelaskan, setelah diperkenalkan dulu kepada siswa apa perbedaan dari ketiga cara itu, sehingga mereka bisa memilih mana yang lebih paham. Tapi tentunya apakah semua materi harus menggunakan materi itu? Alasannya Karena memang ada beberapa materi yang kalau ini terbagi menjadi 3 macam, tapi ada satu memang ada materi yang cuma satu itu cara yang bisa dilakukan gitu. Contohnya misal materi di bangun ruang misalnya kan, itu memang sudah baku, memang harus satu cara itu yang dilakukan. Jadi ya mereka memang harus dituntut, nggak bisa milih, memang harus pahami. Gitu. berarti tergantung Pembelajaran materi. Kira-kira dari yang apa Ibu sampaikan kemarin dengan menggunakan berdiferensiasi, adakah hal-hal lain yang harus ditambahkan selain itu? Selain itu yang harus ditambahkan lagi lebih ke bukan ditambahkan tapi penekanan, lebih ke penekanan, lebih ke membiasakan dengan pola berdiferensiasi itu harus lebih. Jadi berdiferensiasi itu memang harus dipikirkan bisa atau enggak dipakai di materi itu. Kalau memang bisa, lebih ditekankan lagi untuk implementasi di berdiferensiasi. Kesimpulannya dari Ibu mengajar itu menurut Ibu lebih bagaimana menggunakan materi komunikasi diferensiasi? Ya, yang pasti dari kami guru juga lebih tahu, Bu, bagaimana kemampuan siswanya. Dilihat dari siswanya juga mereka lebih antusias juga. Dari yang awalnya fokus memperhatikan sampai mereka asik mengeluarkan, mencurahkan apa yang dia rasakan.
terus tuh belajar berkelompok, jadi pembelajaran itu lebih bervariasi gitu. Nggak monoton cuma ngeliatin siswa atau Berarti dalam beberapa jam itu tidak terasa selesai materi yang menggunakan metode. iya. Eh, dalam program ke depan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Yang pasti dari kami itu kami akan lebih memberikan beberapa materi itu memang diusahakan untuk menggunakan berdiferensiasi itu, mencoba untuk menggunakan berdiferensiasi kembali, mengulang untuk melakukan metode berdiferensiasi. Tentunya tidak hanya berdiferensiasi, kan pasti ada metode ditambahkan yang lain. Jadi dari hasil yang biasa, kemudian menggunakan diferensiasi, menurut Bu Rosa, ketercapaian yang Ibu Rosa dapat itu kira-kira berapa persen dari hasil pengamatan Ibu kepada siswa? Dari situ, di antara kedua pembelajaran itu bisa dibilang 80% siswa itu sudah ketercapaian yang kita rencanakan itu sudah tercapai. Sudah 80%. Dari hasil sebelumnya. Ya, dari hasil sebelumnya. Iya. Jadi artinya permasalahan Ibu Rosa selama ini, tadi kan bingung, karena anak-anak itu sulit memahami. Berarti menurut perasaan Ibu Rosa bagaimana setelah menggunakan ini? Ya, setelah menggunakan berdiferensiasi, sedikit banyaknya itu menjadi solusi dari kami, Bu, yang awalnya. Kenapa mereka terlihat fokus, tapi ternyata dikasih permasalahan itu nggak bisa. Ternyata, setelah dilakukan berdiferensiasi, ternyata mungkin kemarin pada saat kami menyampaikan itu mereka nggak ngerti atau kok nggak nyambung, gitu kan, kok nggak sesuai sama apa yang mereka pahami. Tapi setelah menggunakan berdiferensiasi, jadi tahu, mereka tuh lebih senang cara yang ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa terus. Harapan untuk ke depan terhadap materi perpangkatan ini. Harapannya ke depan bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran lagi, biar yang tadinya dengan diferensiasi ada beberapa kelompok yang memahami, jadi bisa semua ketiga caranya siswa. Ya, baiklah, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terlebih lagi nanti tentunya Ibu sendiri sudah menemukan permasalahan itu dengan artinya menemukan permasalahan yang tadi dirasa siswa bingung, kemudian saat melakukan metode baru Ibu menemukan sendiri triknya menyelesaikan permasalahan tadi. Demikian Ibu Rosa, mungkin ya pertanyaan coaching kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan lebih baik. Terima kasih.